kreatif, inovatif, semangat. Mapres menurut kakak apa aja ya? Inovatif, mungkin kreatif, terus responsif. Oke, makasih ya. Menurut aku Mapres itu ambis, pintar, pusing. Halo, ketemu lagi dengan peneliti muda. Aku Dewi Ayu Indahsari. Sekarang kita sama Kak Yuni. Jadi teman-teman, kenalin ini Kak Yuni, finalis Pilmapres UMY 2022. Oke, gimana Kak kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Oke. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita kenalan dulu kali ya Kak. Oke, jadi aku dulu ya Kak. Aku Dewi Ayu Indahsari dari Prodi IPKOM tahun 2021. Kalau Kak Yuni sendiri? Aku dari Prodi Agroteknologi tahun angkatan 2019. Oke, jadi Kak Yuni ini angkatan 2019 ya teman-teman. Oke, jadi oh iya Kak, sebelum itu mungkin kalau boleh tahu Kak Yuni dari daerah mana ya Kak? Aku asalnya dari Ponorogo. Ah iya, jadi Kak Yuni dari Ponorogo dan aku dari Ponorogo juga ya teman-teman. Jadi ternyata dunia ini sangat sempit ya teman-teman. Kita bisa ketemu di sini gitu. Oke Kak, jadi mungkin langsung aja ke intinya ya Kak. Oke, jadi menurut Kak Yuni sendiri, sebenarnya Pilmapres versi Kak Yuni itu apa sih? Sebenarnya Pilmapres itu apa ya Kak? Oke, Pilmapres singkatan, dilihat dari singkatannya sendiri itu kan namanya pemilihan mahasiswa berprestasi, di mana di sini itu sebagai wadah bagi mahasiswa yang di mana mereka itu punya potensi, baik itu dalam bidang akademik maupun non akademiknya. Misalnya mahasiswanya itu punya potensi sesuai dengan bidang yang mereka minati atau tekuni kayak gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman, definisi mahasiswa berprestasi menurut Kak Yuni. Oke, langsung aja, kalau itu kan mahasiswa berprestasi ya Kak, kita bahasanya tentang mahasiswa berprestasi. Oke, menurut Kak Yuni sendiri, apa sih Kak bedanya mahasiswa berprestasi sama mahasiswa yang biasa? Wah, ini pertanyaannya susah juga ya. Tapi sebenarnya bukan dalam hal beda secara konsep ataupun bisa dibilang kriteria untuk bisa membedakan antara keduanya. Tapi di sini mungkin aku bisa menjelaskan kalau mahasiswa berprestasi itu menurut aku sendiri mereka para mahasiswa yang mampu menempatkan potensi mereka baik itu dalam hal prestasi, organisasi maupun kegiatan-kegiatan di mana itu bisa menunjang potensi soft skill dan hard skill mereka dan selain itu juga mereka dapat melakukan kontribusi entah itu dalam lingkup kecil maupun lingkup besar. Mungkin itu menurutku mahasiswa berprestasi. Sedangkan mahasiswa yang biasa sebenarnya tidak ada istilah mahasiswa biasa, tapi kita semua itu pasti punya potensinya masing-masing. Mungkin mahasiswa yang biasa itu mereka yang mungkin tingkat kepedean ataupun keberanian untuk bisa aku ini harusnya bisa loh daftar sebagai mahasiswa berprestasi itu masih kurang sejauh ini yang mungkin aku lihat-lihat ya berdasarkan penilaian dan hasil survei sendiri seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, mahasiswa berprestasi itu ternyata harus punya effort yang lebih, harus punya keinginan yang lebih dan punya kepedean gitu untuk mengikutinya. Untuk Kak Yuni sendiri sebenarnya apa sih Kak dorongan Kakak waktu mau mendaftar di Pilmapres? Oke, dorongan ya. Sebenarnya memang di awal masuk kuliah itu pasti setiap orang punya goalsnya masing-masing ya, dan aku tuh salah satu goals yang mungkin menjadi keinginan untuk bisa dicapai itu adalah menjadi bagian dari mahasiswa berprestasi. Dan gimana sih caranya supaya aku bisa mencapai goals tersebut? Yaitu dengan cara mencari potensi aku selama kuliah itu seperti apa dan apa aja yang udah aku dapetin sesuai dengan skill yang aku punya kayak gitu. Jadi tadi intinya ya
itu mungkin sesuai goals kita. Yang kedua, kemarin itu aku ditunjuk sebagai salah satu rekomendasi dari prodi. Jadi mungkin dari situ juga aku merasa ini kesempatan sekaligus peluang untuk bisa mencoba, karena menurut aku ya sebagai angkatan 2019 di mana ini kesempatan terakhir sekali dan tidak ada uji coba untuk tahun depan gitu. Jadi aku harap bisa memberikan hasil yang maksimal untuk diri sendiri, untuk prodi maupun untuk lingkup yang lebih luas seperti itu. Keren banget ya teman-teman, ternyata Kak Yuni ini sangat-sangat serius gitu dalam apapun hal yang ditekuninya. Oke, jadi kan jadi Mapres itu nggak sekedar daftar doang ya Kak. Kalau sebenarnya di Pilmapres sendiri itu tahapannya apa-apa aja sih Kak? Kayak seleksinya apa aja gitu? Oke, kalau dari aku kemarin itu kan pertama, kalau misalnya punya keinginan pasti itu akan didorong dari prodi ya, maksudnya dari pihak prodi itu pasti mendorong, tapi mungkin saja dari prodi juga akan memberikan rekomendasi untuk bisa mendaftarkan diri di Pilmapres. Dan untuk tahapannya dari awal itu kita harus mengikuti seleksi tingkat fakultas, di mana tingkat fakultas ini nanti kita akan diseleksi baik dalam hal berkas administrasi maupun dalam presentasi gagasan kreatif yang kita ajukan atau usulkan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi itu sendiri. Selanjutnya dari fakultas nanti akan dipilih 3 besar, di mana 3 besar itu nanti bakal melanjutkan seleksi di tingkat universitas. Tapi kemarin itu sesuai dengan pengalaman dan kegiatan yang telah aku lalui ya, itu setelah seleksi tingkat fakultas dan lanjut seleksi di tingkat universitas itu kita bukan dituntut ya, kayak diberikan fasilitas untuk mengikuti Supercamp. Supercamp itu kita nanti dapat pembekalan baik itu terkait gagasan kreatif, public speaking, personal branding dan lain-lain, di mana itu sangat menunjang kita untuk rangkaian seleksi mahasiswa berprestasi. Setelah dilakukan kegiatan Supercamp, kita kemarin ada demonstrasi speech. Selain itu juga di akhir, kebetulan 1 minggu yang lalu itu ada grand final, di mana kita mempresentasikan kembali gagasan kreatif kita di tingkat universitas. Selain itu juga memvalidasi lagi capaian unggulan kita itu sejauh ini apa aja gitu. Itu untuk nilai tambahannya juga. Oke, jadi ternyata untuk proses menjadi Mapres itu nggak mudah ya teman-teman, harus melalui seleksi dari fakultas sampai akhirnya menjadi grand finalis. Oke Kak, jadi kan Kakak udah sampai grand final ya Kak. Kalau boleh tahu sebenarnya waktu grand final sendiri Kak Yuni bawa gagasan kreatif tentang apa ya Kak? Oke, karena aku tuh berasal dari bidang pertanian, jadi aku membawakan gagasan tentang pertanian, di mana studi case-nya itu kemarin aku mengambil judul yaitu penerapan sistem agroforestry alley cropping berbasis integrated farming system untuk meningkatkan potensi lahan kering yang ada di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi pasti ketika kita mengajukan gagasan itu pasti berangkatnya dari permasalahan yang ada di sana ya. Permasalahannya apa, terus solusi yang ingin kita tawarkan itu seperti apa, kayak gitu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, ide kreatif atau gagasan kreatif yang dibawa Kak Yuni waktu grand final. Oke, jadi kita tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang pemilihan Mapres dan teman-temannya lah Kak ya. Oke, jadi ini aku mau bahas Kak Yuni sendiri sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi di luar kegiatan Mapres, di luar Kakak ini berusaha untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, sebenarnya kegiatannya Kak Yuni untuk sehari-hari itu apa aja sih Kak? Oke, selain mengikuti kegiatan Mapres kemarin, untuk kegiatan yang aku lakuin ya, terutama untuk waktu dekat-dekat ini yang pasti fokus kuliah, terus juga masih aktif di organisasi UKM KPM UMY. Selain itu juga untuk saat ini dan mungkin beberapa waktu ke depan, aku lebih ngefokusin untuk mengambil koas jadi membantu para praktikan mahasiswa angkatan bawah untuk bisa melakukan praktikum. Selain itu juga fokus pada proyek penelitian. Jadi kebetulan alhamdulillahnya untuk
semester ini itu kan aku udah ngambil skripsi, jadi mau nggak mau harus bisa lebih giat lagi untuk bisa menghasilkan penelitian yang terbaik gitu untuk bahan skripsi. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman kegiatannya Kak Yuni yang di luar pemilihan Mapres dan lain sebagainya. Oke, jadi sebenarnya Kak Yuni ini interestnya di bidang penelitian gitu ya Kak, dan ya seperti jurusannya agroteknologi, jadi ya fokusnya di itu ya teman-teman. Oke, kan kakak tadi cerita kalau kakak tuh suka penelitian dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, sebenarnya kan ini aku udah baca-baca CV-nya Kak Yuni ya teman-teman. Jadi Kak Yuni ini udah pernah jadi finalis untuk PKM. Sebenarnya untuk jadi finalis PKM dan apa ya struggle-nya untuk jadi finalis PKM tuh apa aja sih Kak? Oke, kebetulan kan aku daftar PKM tahun lalu ya. Lebih spesifiknya di skema riset eksakta. Aku satu tim sama teman-teman yang sama-sama dari agro juga, di mana kita mengambil case di bidang pertanian juga. Kemarin itu emang tahapannya rumit, tapi jujur dalam satu tim itu kita baru melakukan persiapan. Kan pertama kita harus upload proposal dulu. Itu persiapannya butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Kita benar-benar ngefokusin untuk bisa menyelesaikan proposal itu, baik itu dari hal formatting ataupun isi, bahkan sampai kepada validasi solusi yang ingin kita tawarkan kayak gitu. Tapi yang di sini kunci dari untuk bisa mengikuti seleksi PKM itu sebenarnya ini sih yang paling dilihat itu dari formattingnya terlebih dahulu. Karena jika kita tidak sesuai dengan hasil panduan yang sudah diberikan, terutama dalam hal formatting dan apa aja sih inti ataupun konsep yang harus dimaksimalkan di dalam proposal itu menjadi kuncinya untuk bisa lolos didanai PKM seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman. Sebelum kita mikir jauh-jauh gimana idenya dan lain sebagainya, kita juga harus tahu gimana formattingnya kalau kita mau nyusun proposal PKM. Oke, sekarang ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Setelah Mapres ini apa aja sih Kak yang jadi plan Kakak ke depannya? Kakak mau ngelakuin apa aja atau mungkin setelah lulus Kakak mau ngapain aja gitu? Oke, untuk planning terdekat ya. Mungkin tadi udah aku jelasin, aku sekarang lagi berkegiatan jadi koas di laboratorium. Selain itu juga melakukan penelitian untuk bahan skripsi juga. Terus nanti dilanjut KKN, magang, dan ya tujuannya untuk bisa lulus tepat waktu harapannya. Dan untuk planning jangka panjangnya mungkin kalau sesuai goals yang sudah aku tulis sejak awal itu setelah lulus bisa lanjut S2. Oke, jadi kita doakan ya teman-teman, semoga Kak Yuni bisa lanjut S2 di tempat yang diinginkan. Amin. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Jadi apa Kak pesan dan petuah buat teman-teman semuanya dari peneliti muda yang ingin mendaftar jadi Pilmapres dari Kak Yuni sendiri apa? Oke, mungkin pesan dan kesan ya. Pesan ya? Oke. Okay. Kalau dari pengalaman aku sendiri ya, sudah sampai kepada tahap grand final, itu untuk teman-teman banyak-banyakin untuk bisa menggali potensi, banyak-banyakin ikut lomba, tapi juga harus diseimbangin. Karena apa? Karena di ajang Pilmapres ini tidak hanya kita tuh dituntut untuk bisa membuktikan prestasi kita tuh apa aja selama kuliah, tetapi kontribusi kita tuh apa aja. Seperti contohnya kita juga aktif di organisasi, terus aktif di kegiatan-kegiatan yang mana itu memberikan manfaat untuk kita dan untuk lingkungan sekitar kita. Jadi itu pokoknya semangat terus, khususnya untuk angkatan yang baru ya 2021, 2020 itu benar-benar kesempatan yang sangat berharga banget. Jadi bisa dimaksimalkan karena di Pilmapres ini nanti tuh kita tidak hanya sebagai ajang untuk kompetisi kita dengan mahasiswa berprestasi yang lainnya ya tentunya, tapi kita jadi tahu ternyata kita tuh bisa lebih mengenal para mahasiswa khususnya di jurusan lain dengan expertise-nya masing-masing. Kita jadi tahu dan mungkin itu bisa menjadi wadah kolaborasi kita dengan mahasiswa itu gitu. Itu sih.
Pokoknya semangat terus. Oke, terima kasih banyak ya Kak Yuni sudah menyempatkan waktunya datang ke channel Peneliti Muda. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman semuanya yang punya pertanyaan boleh langsung kirim di kolom komentar. Dan jangan lupa komen, like, subscribe channel Peneliti Muda. Dan jangan lupa juga lihat video-video kita yang lainnya ya teman-teman. Bye!